Kita tentu saja masih ingat dengan kasus Tom Lembong yang diseret secara paksa ke meja peradilan hukum, divonis 4,5 tahun oleh majelis hakim, ditambah denda 750 juta rupiah karena dinilai telah mengambil keputusan terkait impor gula yang merugikan negara sampai 194 miliar rupiah. Bagaimana lagi dengan kasus kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini yang membebani negara sebesar 116 triliun rupiah dalam bentuk pembayaran bunga utang yang membangkrutkan dan merugikan BUMN yang terlibat di dalamnya dengan total pengembalian bunga utang sebesar 2 triliun per tahun, dan itu harus dilunasi selama 80 tahun ke depan. Dengan dampak beban dan besarnya kerugian yang kemudian harus ditanggung oleh negara, terutama BUMN, tentu saja para pihak yang terlibat dalam konteks pengambilan keputusan terkait dengan perancangan, pengerjaan sampai dengan finishing kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga harus diseret ke meja peradilan hukum dan dituntut bertanggung jawab terhadap keputusan serta dampak beban kerugian yang kemudian telah mereka tinggalkan itu. Dan kita semua tahu siapa para pihak yang terlibat dalam konteks pengambilan keputusan itu yang pantas diseret ke meja peradilan hukum. Yang pertama adalah Joko Widodo selaku pengambil kebijakan tertinggi saat itu yang memang ngotot agar kereta cepat Jakarta-Bandung itu dialihkan dari Jepang untuk dikerjakan oleh Cina. Yang kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menko Marves, yang memang juga bertindak sebagai pimpinan delegasi yang memimpin Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan pihak Cina terkait dengan berapa besaran biaya proyek dan juga beban bunga utang yang kemudian harus ditanggung oleh pihak Indonesia. Yang ketiga adalah Budi Karya Sumadi yang bertindak sebagai Menteri Perhubungan kala itu, dan yang keempat adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kita tahu besaran beban 116 triliun dalam bentuk pembayaran bunga utang itu belum apa-apa. Itu belum termasuk dengan beban kerugian negara akibat potensi dan dugaan korupsi sekaligus markup yang terjadi dalam konteks pengerjaan proyek itu. Kita semua tahu proyek ini dikerjakan oleh pihak Cina. Di Cina biaya pengerjaan proyek cuma 17 juta US dollar per kilometer. Di Indonesia biayanya membengkak sebesar 3 kali lipat mencapai angka 52 juta US dollar per kilometer. Dengan menggunakan besaran biaya pengerjaan per kilometer di Cina 17 juta US dollar dikali dengan total panjang kereta cepat Jakarta-Bandung 142,3 km memunculkan total biaya pengerjaan sebesar 2,194 miliar US dollar. Sebaliknya, kalau kita menggunakan besaran biaya pengerjaan per kilometer di Indonesia 52 juta US dollar per kilometer dikali 142,3 km memunculkan angka 7